Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertama sekali, pada saat kita menceritakan tentang perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah, maka di sini ada beberapa hal yang memang harus menjadi highlight dalam topik kita. Pertama sekali, kita berbicara secara makroekonomi. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh Iqbal dalam artikel yang berjudul Zakat Moderation and Aggregate Consumption in Islamic Economic. Ini merupakan salah satu yang menjadi landasan utama bagaimana kita bisa menjelaskan tentang apa ini maksud dengan perekonomian tertutup tersebut. Nah, Iqbal beliau menjelaskan bahwasanya pada saat kita bercerita tentang pendapatan, maka itu ada dua kategorinya. Yang pertama sekali itu adalah kategori income di atas hak asnaf. Jadi seseorang yang mempunyai pendapatan, apabila dia sudah punya pendapatan dan dia tidak digolongkan kepada miskin, itu adalah indikator pertama. Jadi hari ini ada haddul kifayah dengan haddul kafafnya. Ini yang tidak pernah kita mendeteksi, Bang Rudi, hari ini. Di Log Ismawi kita tidak pernah ada data sebenarnya wajib zakat itu berapa, misalnya seperti itu, sehingga saya masuk ke dalam kategori yang mana. Kalau seandainya saya punya katakanlah misalnya di Log Ismawi, itu kan akan berbeda dengan kehidupan di Banda Aceh, akan berbeda dengan kehidupan di Jakarta, akan berbeda dengan kehidupan di Medan. Maka standarisasi kemiskinan itu sangat tergantung kepada berapa kebutuhan hidup di suatu daerah tersebut. Ini yang paling penting. Sehingga satu daerah dengan daerah yang lain itu akan mempunyai pendapatan yang akan berbeda menjadi indikator kaya atau yang miskin seseorang tersebut. Ini yang harus kita pahami dan harus kita tegaskan terlebih dahulu. Sehingga apa? Kita mempunyai sebuah database. Ternyata seseorang, katakanlah misalnya di Log Ismawi, apabila dia mempunyai pendapatan 5 juta, maka dia tidak dikategorikan dengan orang miskin, sehingga dia harus mengeluarkan zakat. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, pada saat kita cerita tentang perekonomian tertutup tersebut, itu adalah bagaimana kita melihat tentang ada dua kebutuhan, ya. Ada dua kebutuhan yang memang itu harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan asasinya dan adalah kebutuhan untuk mencapai ridha Allah. Nah, kalau seandainya hari ini kita tidak pernah mendeskripsikan baru tentang apa itu kebutuhan kita, sehingga pada saat kita pertama sekali mendirikan sebuah lembaga filantropi, pada saat itu ada yang protes bahwasanya saat saya punya kebutuhan yang memang itu tidak bisa nggak bisa saya elakkan lagi. Apa kebutuhannya? Yaitu membeli rumah, katanya. Betul. Nah, ternyata setelah kita teliti, beliau itu membeli rumah yang ketiga. Nah, padahal kalau kebutuhan kita itu ada dinamakan dengan skala, yang dinamakan dengan skala prioritas, fiqhul aulawiyat. Nah, ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi oleh manusia, itu adalah kebutuhan daruriyat, kebutuhan dasarnya. Dan ada kebutuhan hajat, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ada daruriyat, ada hajat, dan ada tahsiniyat. Nah, seseorang itu dia harus memenuhi ketiga skala ini terlebih dahulu. Pada saat dia mempunyai, katakanlah misalnya seorang penduduk di kota Log Ismawi punya pendapatan 5 juta rupiah, maka dia harus mengkonsumsi menurut skala tadi. Ada skala kebutuhan pokok, kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ini yang harus diikutkan. Nah, hari ini terkadang pada saat kita mempunyai kebutuhan, pada saat kita mempunyai pendapatan di 5 juta, tapi kita ingin jumping ke nomor 3 langsung, ke tersiernya. Contoh misalnya, pendapatan 5 juta, tapi kepingin nikah 3, misalnya seperti itu. Ini bahaya, Bang Rudi. Nah, mana cukup, ya kan?
Kayak mendalam sekali ketawanya ini. Iya, jadi ya terkesan dipaksakan. Ya, ya kesannya memang dipaksakan dan terpaksa, memaksa diri. Nah, itulah indahnya Islam pada saat kita bercerita tentang pendapatan dan konsumsi, maka pendapatan itu dibagi kepada dua tadi. Ada pendapatan yang dia sudah dikenakan zakat dan ada pendapatan yang dia berhak menerima zakat. Konsumsi juga seperti itu. Nah, pada saat kita cerita tentang konsumsi, maka konsumsi itu adalah ada yang untuk kebutuhan dirinya, ya, kebutuhan dasar, dan ada kebutuhan konsumsi untuk menunjang keimanannya. Ini yang harus diluruskan terlebih dahulu kepada semua pemirsa, bahwasanya jangan sampai kita ini terus terpengaruhi dengan teori ekonomi konvensional. Kenapa saya tidak menceritakan teori berdasar ekonomi konvensional? Karena setiap pendapatan itu harus dihabiskan, Bang Rudi. Itu dalam ekonomi konvensional. Jadi kan bahaya sekali kita selaku umat Islam itu dijadikan sebagai umat yang konsumtif. Berapa pendapatan bulan ini? 5 juta. Maka 5 juta itu harus habis semuanya. Tidak ada yang diperuntukkan untuk seperti kita katakan tadi, tidak ada yang diperuntukkan untuk kebutuhan hidupnya dan untuk kebutuhan yang bisa menunjang keimanannya kepada Allah. Maka alangkah indahnya ada salah seorang pengusaha di Banda Aceh. Beliau itu mempunyai spirit sedekah itu luar biasa. Kalau atas nama sedekah itu jor-joran luar biasa. Setiap Jumat itu beliau itu bersedekah bisa sampai dengan 3 juta rupiah. Itu untuk satu lembaga. Satu Jumat, satu lembaga 3 juta rupiah. Pantang dengar, oh ini bang ada kebutuhan ini bang untuk membantu agama Allah, langsung. Nah, spirit seperti ini namanya kecintaan. Jadi harta tadi, setelah beliau punya pendapatan dan beliau masuk ke dalam kategori yang pertama, pendapatannya memang bisa mengeluarkan zakat, dan yang kedua pada saat beliau ingin mengalokasikan pendapatan tersebut, ada yang untuk kebutuhan dirinya terpenuhi dan untuk menunjang keimanannya kepada Allah terpenuhi. Ini yang dinamakan dengan pandangan salah seorang pakar ekonomi Islam, Muhammad Iqbal, tentang konsumsi, dan ini harus kita pahami bersama. Jangan sampai konsumsi itu semuanya masuk ke dalam safety tank, Bang Rudi. Ataupun menjadi pakaian itu akan lapuk, tidak ada yang sisa. Tapi yang tersisa itu adalah apa yang kita sedekahkan. Itu kalau menganut ekonomi konvensional gitu, Pak. Ya. Jadi ini langsung habis semua, tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa kalau ekonomi konvensional. Tapi kalau ekonomi Islam, semuanya tersisa. Apapun yang disedekahkan itulah yang tersisa. Itu dia. Konsepnya berbanding terbalik. Jadi kalau ekonomi konvensional, abang punya pendapatan berapa? 5 juta, itu pasti akan abang habiskan semuanya. Nggak ada istilahnya sedekah, nggak ada. Jadi mereka akan meningkatkan. Kalau dulu misalnya makannya beras misalnya beras mutiara, ya. Sekarang harus beri beras dari Thailand. Kenapa? Karena udah naik golongannya, tunjangannya juga naik, maka ditingkatkan kualitas kehidupannya. Apakah dilarang? Misalnya seperti itu kan menjadi pertanyaan. Nah, sebenarnya Islam tidak pernah melarang hal-hal seperti itu, tapi kita diberikan panduan. Begitu bertambah pendapatan kita, maka kita harus bertambah keimanan kita kepada Allah dengan hal seperti itu. Ada hal yang menarik, salah seorang teman pada saat dia menjabat sebagai pimpinan di salah satu instansi, setiap anak buahnya yang naik golongan, naik pangkat, itu disodorkan terus lembaran untuk dipotong sedekah. Kalau misalnya dulu gajinya misalnya 10 juta, begitu naik tunjangan, misalnya naik pangkat mencapai 20 juta, maka dia sodorkan, berapa mau sedekah? Ini pemaksaan. Harus, katanya. Sedekah itu harus dipaksa. Jangan dipahami sedekah itu seikhlasnya, nanti orang sedekah 2.000 rupiah loh. Nah, ini yang paling bahaya bagi kita. Sedekah itu kan harus ikhlas, Ustaz. Betul, ikhlas itu yang banyak. Harus kita rubah mindsetnya. Masa mau masuk surga, Bang Rudi, bayarnya cuma 2.000, kayak masuk ke toilet. Iya. Toilet aja masuknya 2.000 rupiah, masa sedekah sama dengan toilet? Itu dia. Iya. Karena kalau kasih 2.000 juga Ustaz, nggak ada ini. Kalau kita kasih 5.000 juga nggak ada kembalinya. Iya. Masuk ke toilet. Masuk ke toilet kan? 5.000 masuk terus seperti itu. Nah, ini prinsip yang memang harus menjadi perhatian bagi kita semuanya.
pada saat kita menceritakan bahwasanya pendapatan itu memang harus kita bagikan sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Ibnu Arabi itu menjelaskan tentang ada 5 kebutuhan dasar yang memang harus terpenuhi. Ini memang yang menjadi indikator kita pada saat kita spending, menghabiskan uang harta yang kita miliki. Ad-daruriyat khamsah itu yang pertama sekali itu ada hifdzul ad-din, menjaga agama. Ini harus, pendapatan itu harus bisa menjaga agama kita. Ya. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jangan sampai pendapatan tersebut itu digunakan hanya untuk merusak jiwa. Coba lihat hari ini berapa banyak orang begitu punya pendapatan, ya, langsung dia on. Dan ini yang paling banyak. Baru-baru ini ada salah seorang teman bercerita dan dia sambil sangat-sangat menyesali. Banyak duitnya, duit masuknya banyak. Diceritakan seperti itu, tapi berakhir hayatnya itu di tempat yang tidak mulia. Nah, sekarang pilihannya kemana? Apakah kita mau mengikuti indikator yang 5, menjaga agama, menjaga jiwa, ya. Setelah itu hifdzul aql, menjaga akal, dan hifdzul mal, menjaga harta. Menjaga harta itu apa? Harta yang kita peroleh itu tidak boleh kita buang-buang begitu saja. Nah, harta yang kita peroleh itu dia harus diinvestasikan kembali untuk bisa menghasilkan pendapatan, dan dengan pendapatan tersebut kita bisa membantu agama Allah. Nah, dan yang terakhir itu adalah hifdzun nasal, menjaga keturunan. Jangan boros maksudnya. Ya, tidak boleh jajan. Nah, makanya kalau memang misalnya kalau ada kemudahan, ada pendapatan, seseorang itu apabila dia sudah mampu, dalam bahasa tadi ya, bukan uang 5 juta pendapatannya, tapi sudah mampu secara finansial, maka dia boleh menambah. Karena setiap orang mukmin itu punya slot 4 yang boleh dia tambah. Nah, itu memang dibenarkan, ya. Kenapa? Kenapa harus berzina? Nah, inilah Islam mengatur untuk menjaga keturunan. Makin banyak keturunan, makin banyak orang yang mengadahkan tangannya meminta ampun kepada dia. Lebih banyak orang yang memuji Allah. Itu sebenarnya target pada saat seseorang itu berkeluarga. Bukan target berkeluarga itu hanya sekedar tafakhur, sebagai kesombongan. Anak saya banyak, istri saya banyak. Bukan hanya sekedar itu, bukan hanya itu, ya. Tapi seseorang itu apabila dia berkeluarga, menjaga keturunannya itu dengan menjaga tidak akan melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Ini dia. Jadi kelima itu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal. Menjaga akal itu edukasi. Tidak boleh kita rusak akal kita. Berapa banyak hari ini pada saat seseorang itu mempunyai pendapatan, tapi pendapatan itu dapat merusak akal. Contoh misalnya, dia manjakan anaknya dengan gadget, dia manjakan anaknya dengan entertainment, sehingga apa? Keluar PS terbaru maka dibeli, sehingga anaknya akan habis waktunya untuk hal-hal yang memang merusak akalnya. Seharusnya seseorang itu apabila mempunyai pendapatan, dia harus menjaga akal anaknya, harus menjaga akal keluarganya. Karena itu memang diperintahkan bagi kita untuk menjaga 5 unsur ini: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, ya, menjaga harta, menjaga keturunan. Jadi alokasi pendapatan kita itu harus kita skalakan dengan skala prioritas yang tadi, yang 3 skala. Ada daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Dan setelah itu di setiap kebutuhan tersebut harus kita ikuti kebutuhan 5 tadi. Ini baru kita bercerita tentang bagaimana sebenarnya cara pemerintah bisa perekonomian secara makro tanpa kebijakan ekonomi pemerintah. Nah, kalau ini sudah dipahami oleh semua orang, maka amanlah sebuah negara itu dalam hal perekonomian secara makronya. Tapi kalau misalnya ini tidak pernah dipahami oleh masyarakat, maka akan timbul berbagai macam dampak sosial. Contoh, pada saat masyarakat tidak menjaga akalnya, maka dia akan mengkonsumsi narkoba.
dan dampaknya itu terhadap kehidupan masyarakatnya. Siapapun yang meninggalkan Allah dan Rasul, ya, maka mereka itu maka mereka itu adalah orang-orang yang terombang-ambing dan sesat di dalam kegelapan. Kalau sesat di terang benderang itu masih bisa nanya, Bang. Masih mending. Di mana jalannya ini ya? Kita masih bisa nanya. Ini terombang-ambing, ya. Tapi dia berada di kegelapan. Mau nyari di mana? Itu siapapun konsekuensinya. Pada saat Allah itu bersumpah tentang kehidupan Nabi Muhammad, dan itu disampaikan oleh Allah, siapapun yang tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Muhammad, yang menjadikan Nabi Muhammad itu adalah sebagai suri tauladan, maka mereka itu akan terombang-ambing. Abang pernah naik bot ke laut, bagaimana rasanya dihayak sama ombak? Itu baru di laut, Bang. Masih nampak kita lihat awan, masih nampak kita lihat bintang kalau malam. Ini kalau seandainya di dalam kegelapan, ya. Dulumat ba'da dulumat, kegelapan di dalam kegelapan, ya. Kalau bahasa Aceh, suput lagi lamnyan. Gelap sekali, Bang. Itu dia Farudi. Jadi ekonomi konvensional, ekonomi syariah. Nah, ini sekarang ini masyarakat kita ini Ustaz, kalau kita lihat masih yang menganut ekonomi konvensional. Ya, banyak sekali orang-orang kita itu masih terbiasa dengan ekonomi konvensional, apalagi dalam beberapa hari ke depan menyambut bulan Ramadan. Ya, padahal orang Islam, tapi dia semuanya menganut ekonomi konvensional. Bagaimana bentuknya? Contoh misalnya Barudin, begitu dia pergi ke cari bukaan puasa, semua dicomot ya, itu sup semua. Padahal tadi kan sudah kita jelaskan, ada 5 kebutuhan yang memang itu harus dia miliki. Kebutuhan yang harus dia penuhi, kebutuhan agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Itu yang harus. Tapi kalau seandainya dia memang ini dengan minuman ini bisa menjaga agama, bisa menjaga jiwa, ini yang harus di screening kembali setiap pola konsumsi yang memang akan kita penuhi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini dikarenakan tidak adanya edukasi, tidak adanya sebuah pemahaman kepada diri kita bagaimana pola konsumsi yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya ingin menceritakan bahwasanya Rasul itu adalah manusia yang paling istimewa, yang paling hebat di atas jagat raya. Tapi beliau tidak pernah kenyang. 2 hari lapar, 1 hari ada makanan. Bukan kenyang, ada makanan. Siapa hari ini di antara kita, Bang Rudi, yang pernah mengalami situasi seperti itu? Apakah Rasul miskin? Bukan. Hampir setiap hari ada orang yang sedekah kepada beliau, dan beliau itu tetap distribusi normal. Ya, bukan nggak terpaksa. Ya, nggak dipaksakan. Ada prinsip sebagian orang-orang hari ini, prinsipnya seperti beku, ya. Nah, dia tarik semuanya seperti itu. Siapapun dan apapun yang diberikan itu akan tetap diterima dan tidak ada keluar lagi. Dan lebih parahnya lagi, prinsipnya seperti vacuum cleaner, ya, semua disedot. Nah, kalau Rasul bukan berarti miskin. Orang banyak sedekah kepada beliau, orang banyak berikan hadiah kepada beliau, tapi beliau itu mendistribusikan secara normal. Ini yang tidak diikuti oleh umatnya. Sehingga apa? Dalam beberapa majelis ilmu saya sering mengulangi, dan ini membuat hati kita terenyuh. Pada saat Rasul itu keluar, suatu hari Rasul itu keluar, bertemu dengan Abu Bakar. Ditanya sama Abu Bakar, apa yang membuat kamu keluar wahai Abu Bakar? Lapar, katanya. Ya, ketemu sama Umar lagi, wahai Umar, apa yang membuat kamu keluar? Lapar, wahai Rasul. 2 manusia terbaik, ya. Manusia yang satu, Abu Bakar itu apabila ditimbang keimanan orang setelah Abu Bakar sampai dengan hari kiamat, jauh lebih berat iman Abu Bakar. Sama manusia yang apabila berpapasan dengan iblis sama setan akan takut melihatnya, yaitu Umar. Begitulah ketegasan Umar. 2 manusia hebat ini bersama satu manusia yang paling terhebat di atas jagat raya, ketiga-tiganya kelaparan. Maka mereka pada saat itu pergi ke sebuah rumah orang Ansar,
Dan si yang punya rumah itu ternyata lagi di kebun, disuruh istirahat sama istrinya, dan dia memanggil suaminya, kasih minuman, makanan ringan pada saat itu. Dan dia mengatakan bahwasanya aku paling mulia hari ini kedatangan orang-orang istimewa. Apa yang membuat kalian datang kemari? Dikatakan oleh Rasul bahwasanya kami datang kemari karena lapar, menangis. Orang Ansar tersebut menangis. Jangan sampai Rasul ini terjadi lagi pada dirimu. Nah, maka dia pada saat itu dipotongnya kambing, dimakannya, diberikan kepada Rasul kambing tersebut. Apa yang diungkapkan oleh Rasul pada saat Rasul memakan kambing tersebut? Ini diingatkan kepada Abu Bakar dan kepada Umar. Walladzi nafsi biyadi, sungguh demi jiwaku di tangan Tuhan. La tus'alunna hadzal na'im yaumal qiyamah. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap kenikmatan yang kita lakukan. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap nikmat kita makan kambing ini, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Hari ini berapa banyak, Bang? Maka kita terkadang malu pada saat, mohon maaf misalnya saya, ya kan, nggak bisa hadir kemari dengan kesibukan, misalnya, mohon maaf misalnya. Rasul dulu dilempari untuk bisa berdakwah. Pas mau dakwah dilempari. Kita baru ada sedikit kegiatan aja udah mulai inilah sibuk lah. Nah, ini yang membuat apa namanya? Nggak pantas. Nggak pantas bagi kita kalau seandainya kita itu cemen, kata kawan-kawan. Harus belajar dari Rasul. Bagaimana Rasul sangat kuat, sangat menjadi suri teladan dalam segala hal bagi kehidupan kita. Saya kira demikian.